Shalom saudara. Salah satu arti dari Pentakosta ketiga adalah kebangkitan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Nah saudara, kebangkitan generasi Yeremia tidak hanya ditunggu secara pasif, tetapi harus dikerjakan secara aktif di komunitas lokal kita masing-masing. Ketimbang menunggu untuk sebuah ledakan besar, cara kerja kerajaan Allah itu dimulai dari benih yang kecil dan pelan-pelan akan bertumbuh. Tuhan Yesus memberikan kita sebuah perumpamaan dalam Matius 13 ayat 24-25 yang berkata, "Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi." Dari ayat ini, kita melihat cara kerja kerajaan Allah dan cara kerja iblis. Tuhan menabur benih yang baik dan itu akan bertumbuh. Tetapi iblis juga tidak tinggal diam. Iblis bekerja dengan menaburkan benih yang jahat yang diilustrasikan oleh lalang sebagai kontra dari benih yang baik yang diilustrasikan oleh gandum. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa di era Pentakosta ketiga ini, ketika Tuhan menabur benih yang baik, yaitu kebangkitan generasi Yeremia, maka iblis akan juga menaburkan benih yang buruk untuk menghancurkan rencana Tuhan atas generasi ini. Berdasarkan lensa pemahaman Matius 13 ayat 24-25 terkait prinsip kerja si iblis, maka kita akan mengerti bahwa kalau hari-hari ini kita melihat iblis secara gencar menaburkan benih yang tidak baik kepada generasi muda, sehingga mengakibatkan anak-anak muda terjerumus dalam kehidupan yang berdosa atau yang sangat bertolak belakang dengan karakteristik generasi Yeremia, itu artinya iblis mengetahui bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Tuhan sedang menabur benih yang baik, yakni kebangkitan generasi Yeremia. Sekarang, pertanyaannya bagi generasi Yeremia adalah, di manakah posisi kita sekarang? Apakah hidup kita lebih condong mengikuti arus dunia atau Tuhan? Arus dunia bisa berbicara mengenai budaya, norma, tren, dan ideal-ideal yang duniawi. Tapi sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Seperti yang sering disampaikan oleh gembala sidang kita, perkara yang di bumi berbicara tentang hidup yang duniawi, yang dinyatakan dalam rupa perintah, peraturan, dan ajaran yang tidak membawa seseorang kepada pengenalan akan Kristus. Perkara yang di bumi juga berbicara tentang segala sesuatu yang berada dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang merupakan sifat manusia lama sehingga bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi sesuai Roma 12 ayat 2, generasi Yeremia harus berubah oleh pembaharuan budi supaya dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepadanya. Sebaliknya, kehidupan kita seharusnya ada di dalam Tuhan sepenuhnya. Ini berarti bahwa kita hidup mengikuti prinsip, ideal, dan standarnya Tuhan, dan bukan yang lain. Dengan kata lain, kita diminta untuk lebih lagi memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan juga seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita, memikirkan perkara-perkara yang di atas berarti bahwa kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan sorga. Dan kita juga harus berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Jadi di manakah posisi hidup kalian sekarang? Dan apa yang kalian tunggu? Untuk itu ada dua langkah utama yang harus diambil oleh generasi Yeremia. Dan yang pertama adalah mengambil komitmen pribadi. Bangunlah kedalaman rohani. Gunakanlah waktu di masa muda kalian untuk membentuk spiritualitas, mentalitas, karakter, serta pengetahuan dan keahlian. Dan prosesnya memang tidak mudah, namun bukanlah hal yang mustahil. Mintalah pertolongan Roh Kudus dan beri dirimu untuk dimuridkan, dimentoring oleh kakak-kakak rohani, dan bergabunglah dalam komunitas rohani yang sehat. Yang kedua adalah menjangkau keluar, yaitu bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa sebagaimana diperintahkan kepada kita oleh Tuhan melalui amanat agung dalam Matius 28 ayat 19-20. Jadi apalagi yang ditunggu? Jangan sampai yang ditunggu adalah kesiapan diri kita, sementara diri kita tidak melakukan apa-apa, tidak memiliki kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus,
tidak ada gairah untuk cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan belum rela untuk melepaskan kompromi dengan dosa yang tentunya menghasilkan kenikmatan bagi kedagingan. Hal ini dapat diumpamakan seperti kita berada di dalam mobil dan mengharapkan untuk tiba di tempat tujuan, tetapi tidak menghidupkan atau menjalankan mobil tersebut. Nubuatan telah disampaikan. Janji Tuhan tentang kebangkitan generasi Yeremia telah dinyatakan. Tetapi kitalah yang harus mengambil keputusan untuk bangkit dan untuk bergerak. Untuk itu, ini adalah saatnya untuk meresponi panggilan Tuhan dan untuk menggenapi rencananya atas generasi Yeremia dan atas umatnya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati. Hello, shalom everyone. Shalom everyone in person again. Shalom everyone now. I hope you can hear us now, right? Hello, shalom. Everybody there, I hope you can also say to each other, turn to each other, say, shalom, peace be with you. So before we begin, I've been told, for those of you who are confused why there aren't so many screens on the Zoom, it's because we have just started our home church initiative. So you see that a lot of people are gathered together in one place to worship together. So if that sounds like something you're interested in, contact your cool leader and you can be assigned to a home church so you can worship with other people. Okay. I just want to begin with a very short reading to set up what we're going to worship. From Isaiah 55. Seek the Lord while he may be found. Call on him while he is near. Let the wicked forsake their thoughts. Let the unrighteous their ways. Let them turn to the Lord, and he will have mercy on them, and to our God, because he will freely pardon. Because my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. So come now. If you are weak, hold on to the cross. Come to the cross. If you are strong, lay yourself down at the cross. If you are afraid, hold on to the cross. Come now to the foot of the cross and look upon our God. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Engkaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segala. Let's sing that again. I want you to hear your own voice. Everyone at home, I also want you to sing your own voice. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Dan darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Dan kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Haleluya, amen. Dan jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah
segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup. Thank you Lord. Ku menang, oh ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh, Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Dan kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Ya dan amin. Jiwaku pun berserah hanya Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Dan Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that You're mine. Come before the present, all together lovely. All together lovely. Draw near to God, All together wonderful. for He will pardon. So here I am to worship. Here, let Him embrace you. Him to say that You're my God. You're all together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. And I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. No, I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. No, I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. No, I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Oh, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that You're my God. You're all together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. Here I am to
Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God and you alone. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. No, I'll never know how much it costs to see my guilt upon that, my shame. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. No, I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Come now and worship, worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Hi, church. As we worship and we continue, let's put our heart together to God, and let's just see that around us there's people who are our brother and sister in Christ worshiping together here. And whether you are in Galilean, you're in I Hope, in Valhalla, or you're in downtown right now, let's just put that pesky, intrusive thoughts that maybe we have, that we brought in this whole week, and put them aside for now. And let's ask for the heart of prayer this morning. So church, let's pray. Let's give thanks to God. Lord, thank you for this morning, Lord, that we are able to meet all together, even though we are still separated, but at the same time we are united, Lord. We are able to be in person, to experience your glory, to experience your presence, to seek you, Lord, to have all these people, Lord, and their presence around us, that we are to say that they are brother and sister, that we were able to worship, Lord. And how grateful we are, Lord, and how far we've come, Lord, since the beginning of lockdown, since the beginning of COVID. And look where we are right now, Lord, in your glory and your presence that you've given us, God. And as we are in the month where we are discussing about forgiveness and we're discussing about your grace, God, I want us, all of us, church, if God has put something in your mind, a person, or something that you've done, or maybe that person done to you, let's put that aside and ask for God, for forgiveness to God, that we sometimes forget that He has forgiven us in that cross in the beginning. And sometimes we forgot that what we've done, the sin that we've done, is also has been forgiven, Lord. So Jesus, thank you. Here we are. This morning we lay all of our problem, we lay all of our sin, and maybe the forgetfulness that some people are still aren't able to have your grace, Lord, that maybe they forgot, they don't know yet. So church, let's bring those people in and forgive them, and we let go of them, because God's grace is bigger than us.
God's grace is bigger than what they've done and what we've done. And let's continue to worship, Lord. And in the name of Jesus, let's pray. Amen. Thank you for that prayer. Actually, for the next song, you know what this means. I would like actually everyone to stand up. Yes, I'm going to be annoying today. Before we start, actually, I just want to ask. Okay, so this is something I learned recently. So everyone knows what hallelujah means, right? What does hallelujah mean, people here? What does hallelujah mean? Praise the Lord, yes, praise the Lord. But it's not something that you say when you praise the Lord. When you say hallelujah, you don't mean I'm praising the Lord. It's an invitation. You're telling someone else to praise the Lord. You're saying, praise ye the Lord. That's why there's a song, praise ye the Lord, hallelujah. So now I want you around you to tell the people around you, hallelujah, praise ye the Lord. Hallelujah. Invite each other to praise the Lord. Hallelujah, praise ye the Lord. If there are any plants, any creatures, any animals around you, tell them, hallelujah. Invite them to praise the Lord. Yeah. So now we want to dance because we believe that we have been forgiven. I want you to feel that forgiveness in your bones as you dance. If you feel forgiven, let's dance. So let's go. Na 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 na. Na 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 na. Woo! Hey! Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri, dan kakiku melompat bagimu. Bersyukur baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, dan bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, haleluya, aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas, Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri, dan kakiku melompat bagimu. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, dan bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, dan bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya.
Syukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, dan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Hallelujah. Hallelujah. Praise ye the Lord. For the Lord is good. For the Lord is good. And His mercy endures forever. Amen. Amen. Everyone, we can be seated now. My limit is one praise song. So I just want to say something. I just feel moved to say something before the next song. Let's come. Just think about the cross again. Bring your mind to the cross and what God has done for you, all of you, for me, for all of us, for the world. That is the one who is holy, the one who knew no sin, the one who is perfect in all of His ways, became sin for us. The one in whom there is no decay, the one in whom there is no change, the one in whom there is no death, tasted death, so that we who are dead, so that we who are dying, so that we who are trapped in our own death, so that we might live, so that we might know life. That the one who was indestructible was destroyed, so that we who are perishing might know eternal life. Thank you, God. Thank you, God. And now we worship you, because what else can we do? Hallelujah, hallelujah. The head that once was crowned with thorns is crowned with glory now. The Savior knelt to wash our feet. Now at His feet we bow. Your name is victory. All praise will rise to Christ our King. The one who wore our sin and shame, now robed in majesty, the radiance of perfect love now shines for all to see. Your name is victory. All praise will rise to Christ our King. Your name is victory. Declare it. All praise will rise to Christ our King.
Now feel it as the fear disappears. The fear that held us now gives way to Him who is our peace. Final breath upon the cross is now alive in me. Your name is victory. All praise will rise to Christ our King. Your name is victory. All praise will rise to Christ. No, everybody stand up. Your name is victor. Put your hands up. All praise will rise to Christ our King. Your name is victory. All praise will rise to Christ our King. Hallelujah. Come and worship in spirit and truth to the King of Kings, the Lamb who was slain. Hallelujah. Christ is risen. Christ is risen indeed. Hallelujah. By your Spirit I will rise from the ashes of defeat. The resurrected King is resurrecting me. In your name I come alive to declare your victory. The resurrected King is resurrecting. In your Spirit I rise from the ashes of defeat. The resurrected King is resurrecting me. In your name I come alive to declare your victory. The resurrected King is by your Spirit I will rise from the ashes of defeat. The resurrected King is resurrecting me. In your name I come alive to declare your victory. The resurrected King is resurrecting me. By your Spirit I will rise to declare as of defeat. The resurrected King is resurrecting me. In your name I come alive to declare victory. King is resurrecting me. Is resurrecting me. Resurrecting me. Your name is victory. All praise will rise to Christ our King. Your name is victory. All praise will rise to Christ our King. For those of you at home, please stand up. Please stand up now again.
The tomb where soldiers watched in vain was borrowed for 3 days. His body there would not remain. Our God has robbed the grave. Our God has robbed the grave. Your name is victory. All praise will rise to Christ our King. Your name is victory. All praise will rise to Christ our King. By your Spirit I will rise the ashes of defeat. King is resurrecting me, and in your name I come alive to declare your victory. Resurrected King is resurrecting me. Is resurrecting me. Is resurrecting me. So I'll stand with arms high and heart abandoned in awe of the one who gave it all. I'll stand, Lord, to you surrender all. So I'll stand for you. So I'll stand with Arms high and heart abandoned in awe of the one who gave it all. I'll stand, my soul, Lord, to you surrender. all I am is yours. I'll stand with arms high and heart abandoned in awe of the one who gave it all. So I'll stand, my soul, Lord, to you surrendered all. I am is your. One more time, let your spirit sing. So I'll stand with arms high and heart abandoned in awe of the one who gave it all. So I'll stand, my soul, Lord, to you surrendered all. I am is yours. So what can I say? What can I do? But offer this heart, oh God, completely to you. So what can I say? So what can I say? What can I do? What can I do? But offer this heart, oh God, completely to you. And what can I say? What can I do?
this heart, oh God, completely to you. Hallelujah. Amen. Everyone, please be seated. We can now read the 5 points of Pentecost. The third Pentecost. The third Pentecost is a powerful outpouring of the Holy Spirit in the present time that is greater than what happened in Azusa Street. The third Pentecost will usher the last and greatest harvest of souls before Jesus returns again. The third Pentecost will give birth to Jeremiah generation. Fernando, could you please move the panel, please, a little bit? It's blocking some of the words. Which consists of young people who are filled with the Holy Spirit, love Jesus passionately, have no compromise with sin, and will move to harvest souls. The third Pentecost was started in Indonesia and is moving to the nations. This movement will go from east to west and will return to Jerusalem. Number 5, the third Pentecost will grant power to finish the Great Commission, and then Jesus will return again. Amen. Thank you. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, luar biasa Tuhan. Yuk kita berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kuasa doa, pujian, dan penyembahan. Mari Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan biar Engkau sendiri yang berbicara bagi kami. Bukan suara manusia tapi suara Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan serahkan semuanya. Amin, amin, amin. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Shalom teman-teman yang ada di rumah. Haleluya, yang ada di Other Church Center, Home Church Center. Shalom. Yeay, haleluya, haleluya. Luar biasa, luar biasa. Nah saudara yang dikasih Tuhan, selama 1 bulan ini kita belajar tentang grace and forgiveness, saudara yang kasih Tuhan. Karena itu bagian menjadi deck yang daripada tahun ini ada the layer of integrity. Oleh karena itu kita mau belajar, tentang the grace of forgiveness sebagai deck yang terakhir selama 2-3 bulan ini. Kita akan belajar terus tentang itu. Beberapa minggu yang lalu Pastor Nanda telah menyampaikan tentang grace. Hari ini saya akan sampaikan tentang forgiveness, saudara yang kasih Tuhan. Kalau saudara dengar kata forgiveness, mungkin saudara udah dengar ini di dalam cool dan beberapa, jadi bisa jadi teman-teman semuanya. Kalian semua mungkin udah bosen, udah ulang. Tapi hari ini I promise you. Yuk kita sama-sama dengarkan apa yang Tuhan maksud tentang kenapa kita kita telah di forgiven, kita diampuni, kenapa kita harus memberikan forgiveness kepada orang lain, saudara kasih Tuhan. Yuk kita belajar karena kita mau benar-benar mengerti kenapa ini menjadi sesuatu yang penting. Nah saudara kasih Tuhan, dengan baik-baik saya akan bagi khotbah ini menjadi beberapa bagian. Yang pertama saya akan berikan satu background, ya. Apa itu bukan teori, saya nggak mau kasih tentang teori ya, tetapi apa yang kita tahu tentang forgiveness, orang ngomong apa. Yang kedua kita akan masuk kepada deeper discussion-nya atau deeper explanation-nya ya. Dan yang ketiga kita akan untuk hari ini kita akan coba rangkumkan supaya ini lebih relevan kepada kita semua. Nah, yang pertama saudara kasih Tuhan ya. Kalau kita forgiveness is such a big word ya. Suatu kata yang besar ya, pengampunan. Tapi dengar baik-baik. Meskipun itu kata yang besar, yang kata itu semua orang Kristen udah tahu mesti mengampuni, udah tahu kita diampuni. Tetapi seringkali itu cuma menjadi kata, menjadi term yang bagus, keren, tahu semuanya, tapi udah dilupakan. Nggak menjadi sesuatu yang penting. Betul ya? Menjadi sesuatu yang penting tentang forgiveness. Padahal di cool, ya saya nggak tahu kalian udah ikut cool atau nanti akan ada cool yang berikutnya yang ngomong tentang forgiveness ya. Forgiveness itu dikatakan pada waktu dibahas itu penting katanya ya. Kalau orang yang nggak forgive, nggak memberikan ampun, nggak memaafkan, ada bitterness, ada kepahitan ya. Dikatakan wah, bisa terserang stres, betul ya, acute stress, stres yang bisa parah, bisa karena kepahitan, bener saudaraku ya, atau bisa juga menjadi physical disease, menjadi penyakit juga. Kenapa?
mikirin aja nih orang kenapa nyebelin banget sih ya. Wah udah kesel sama orang ini, nyebelin banget, disimpan terus, nggak bisa mengampuni ya. Tapi itu terjadi pada kita nih ya. Bisa itu terjadi kepada teman kita, kepada pacar kita, kepada ex pacar kita, kepada suami kita, kepada orang tua kita. Bisa tuh. Yang sering kali orang ngomong ya, ini saya makanya di depan ini di bagian pertama, saya akan coba untuk memberikan background dulu. Karena ini yang saya dengar ya, yang kita semua sering dengar ya. Oh tapi susah banget mengampuni ya. Atau orang lain lagi sering bilang juga seperti ini ya. Kenapa saya harus minta maaf? Orang saya yang salah, bukan saya yang salah kok. Kenapa saya harus yang minta maaf? Dia dong harus minta maaf duluan ya. Kalau saya minta maaf itu kan gengsi dong. Kenapa saya harus minta maaf? Orang itu salah dia, udah jelas-jelas itu salah dia. Kenapa saya harus minta maaf? Jadi ya kata pengampunan dan kata diampuni itu besar. Di gereja disampaikan, tetapi itu juga kata yang paling neglected, kata yang paling diabaikan, yang paling disia-siakan, ya. Atau sering begini juga, udah saya ampuni, tapi mana namanya juga manusia, sih seringkali kita pakai kata klise gitu ya. Namanya juga manusia, ampuni, tapi saya nggak bisa lupakan. Kalau bisa, udahlah nggak usah lihat-lihat lagi orangnya, nggak usah ingat-ingat lagi kejadiannya, nggak bisa. Itu semua kata klise loh. Kata yang sering kita dengar loh ya tentang pengampunan. Kita belajar tentang pengampunan ya. Kita tahu tentang pengampunan, kita tahu kita diampuni, kita tahu pengampunan itu penting. Kalau nggak tadi bisa stres, bisa mental illness, bisa kepahitan, bisa sakit, ya bisa nggak bisa tidur. Ada loh orang saking keselnya ya, kesel sama orang nggak bisa tidur. Ya. Jadi benar ini nggak bercanda, pernah nggak ngalamin kayak seperti itu? Saudara di rumah pernah nggak ngalamin seperti itu? Pasti pernah. Jadi kata pengampunan itu kata yang besar, tapi kita ngalamin, tapi kita nggak pernah lakukan. Cuma jadi kata yang ini. Ada yang lagi bilang gini, percuma om, saya ngampunin, ya saya udah pikirin buat ampunin orang, ya udah berhari-hari saya pikirin buat pengampunan, buat ampunin orang itu. Tapi gimana kalau dia diampunin nggak berubah juga? Pernah orang begitu nggak? Pernah kan kita nggak gitu? Gimana ya? Jadi ada juga yang bilang seperti ini, ada yang bilang seperti ini. Kan pengampunan itu harus tulus dong ya. Kalau saya belum bisa ngampunin dia, kenapa saya harus ampunin dia? Betul nggak saudaraku ya? Ini saya kasih kepada saudara nih, baik yang di sini maupun yang di rumah, hal-hal yang memang itu saudara alamin. Benar nggak? Sering nggak saudara di rumah ngalamin seperti itu ya? Sering kan seperti itu, bilang kayak gini. Om, saya sih udah ngampunin, cuman saya nggak bisa lupain om. Namanya juga manusia, mana mungkin sih bisa melupakan. Jadi kalau keinget lagi, tapi saya udah ampunin. Jadi saudara kasih Tuhan, banyak sekali hal, banyak hal yang kita tahu tentang pengampunan, kita ngerti. Tetapi selalu kita ujung-ujung kita bilang gini, tapi susah om. Nah, ya, tapi itu hal yang kita kan namanya manusia gitu kan ya. Padahal kita tahu, saya mau bilang secara di dalam background ini, secara saintis ngapain nyimpen pengampunan? Kedua, saudara udah tahu bahwa saudara sudah diampuni. Saya, saudara dan saya, kita sudah diampuni ya. Dan saudara juga saya tahu kita harus mengampuni. Jadi hari ini, saya masuk ke poin kedua. Saya akan cepat, karena saya nggak mau berteori. Tapi saya pengen yang ada di sini dan yang ada di rumah-rumah benar-benar dengarkan, karena saya rindu ini menjadi satu pengertian buat setiap daripada kita semua ya. Supaya kita bisa ini menjadi pulang dari sini nggak menjadi sesuatu yang teori ya. Apa itu? Nah dengar baik-baik saudara dikasih Tuhan ya. Waktu kita dengar tentang minta pengampunan ya, saya sering kemarin ini saya sempat berbicara dengan Pastor Nanda juga dengan untuk artinya mencoba fine tune apa yang akan disampaikan hari ini. Saya doakan, saya coba renungkan dan lain sebagainya ya. Seringkali ya pada waktu kita ngomong kita harus memberikan pengampunan ya, kita forgive orang lain ya, itu berdasarkan dari cuman karena dibiasain, karena dari kecilnya begini, waktu kecil gini, ya kamu kan cici, udah sama adek kamu maafin lah dia, ya kan, kayak begitu. Jadi karena disuruh, ya. Jadi karena minta ampun tuh karena terpaksa, bener, ujung-ujungnya jadi pada waktu kita besar, kita ngomong bahwa pengampunan itu, ngapain om saya ngampunin orang? Kalau nggak tulus buat apa saya ngampunin orang? Ya kan? Karena kenapa? Kecilnya kita punya trauma, quote unquote, atau punya kebiasaan. Ya kamu kan dede, udah ngalah deh. Jadi Koko disuruh ngalah sama Dede disuruh ngalah sama, atau orang tua yang begitu mungkin katakanlah lebih diktator lah ya, keras gitu orang tuanya. Jadi orang tua itu akan selalu secara nggak sadar akan bilang kayak gini, ya kamu mau ngaku salah nggak? Ngaku salah nggak? Minta ampun apa? Begitu ya, seringkali begitu ya. Sehingga buat kita pengampunan itu menjadi sesuatu yang traumatik.
Pengampunan itu kalau kita ngaku kita salah, ternyata kita kata jadi weak. Kalau kita nggak ngaku kita salah, kita kena dipanis, kita kena diomongin dan lain sebagainya. Jadi pengampunan itu buat kita menjadi sesuatu yang sangat kompleks. Itu sebabnya kita susah untuk bukan cuma mengampuni, tapi kita susah untuk mengerti apa itu arti pengampunan. Nah sekarang hari ini saya akan sampaikan kepada saudara dan saya sesuatu hal yang bukan sedikit beda, from a different approach. Supaya kita bisa benar-benar mengerti apa itu artinya pengampunan. Yang saya mau tanya begini, dengarkan baik-baik saudara yang kasih Tuhan. Siapa di sini yang gak pernah salah sama Tuhan? Yang gak pernah salah, apapun juga gak pernah salah sama Tuhan, angkat tangan. Apapun juga gak pernah salah sama Tuhan, angkat tangan. Apa artinya gak pernah salah? Saya kalau mau ngomong begini ya, Om, artinya gak pernah salah itu apa? Dosa, pasti kita semua berdosa. Saya gak ngomong dosa yang gede-gede deh, dengerin baik-baik. Saya mau ngomong hal-hal kecil, hal-hal sehari-hari yang kita gak pernah salah sama Tuhan. Contoh tadi, pada waktu kita nyanyi, denger ya, pada waktu kita nyanyi tadi, ku angkat tanganku, kakiku melompat. Kita nyanyinya angkat tangan, kaki melompat, tapi kita nggak lakukan. Kadang-kadang Tuhan bilang gini, loh lu bilang sama gua mau angkat tangan, mau kaki melompat bagimu, tapi you just don't do it. Menurut saya itu benar, menurut saudara itu benar atau salah? Salah dong kita sama Tuhan. Kita ngomong sesuatu tapi kita nggak lakukan apa yang kita lakukan. Atau gini, gampang aja ya. Gampang aja. Saudara kalau misalnya berdoa makan, siapa di sini setiap kali makan berdoa, nggak usah angkat tangan deh ya. Tapi siapa di sini yang kalau makan pun even lupa berdoa loh. Saya nggak bilang itu dosa besar loh. Hari ini saya mau ngomong tentang pengampunan, tapi saya mau buka pikiran dan hati kita semua. Kita sama Tuhan seringkali dalam hal-hal kecil sehari-hari, kita banyak melakukan sesuatu yang mendukakan, menyakitkan hati Tuhan, menyedihkan Tuhan sebenarnya. Ya, bukan mendukakan tapi menyedihkan Tuhan. Kita makan aja, kita nggak even ingat loh sama Tuhan loh. Ya, padahal kalau kami dikatakanlah dulu waktu dari keluarga Tante Ami gitu ya, yang keluarganya totok lah gitu ya. Kita diajarin gitu ya, kalau makan sama ada papa, ada mama, ada koko yang lebih tua, ada cici segala kita makan nih saudara kasih Tuhan ya. Kita mau mulai makan aja kita kasih greet, kasih kayak apa ya istilahnya ya, nawarin gitu ya. Pa makan, ma makan, betul ya begitu ya. Sering kan begitu ya, mungkin gak semua orang, gak semua keluarga seperti itu. Tapi ingat orang untuk ngajakin makan. Nah kita makan, kita gak doa lu sama Tuhan loh. Lupa atau malu, atau gak mau. Saudara, itu mendukakan Tuhan loh. Ya. Atau kalaupun kita berdoa ya. Kita berdoanya itu cuma segini, Tuhan terima kasih sama ini dalam nama Yesus. Rutinitas. Ya, dengar baik-baik. Saya bukan mau ngajarin pada saudara apa yang benar, apa yang salah, apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Jadi doa makanya harus begini, ingat Tuhan harus begini. Saya nggak ngajar itu. Yang saya mau ingat, pernah nggak kalian sadar bahwa iya ya, gue nyakitin hati Tuhan. Atau ya, seringkali kita ngomong seperti ini ya. Kita kadang-kadang kalau sama pacar ya, atau sama orang kita sayang, ya pacar lah, sama orang kita sayang, atau saya sama istri gitu ya. Saya mau lakukan sesuatu aja, kadang-kadang saya bilang dulu sama dia, betul nggak? Saya bilang dulu sama Tante Ami gitu, Mi saya mau begini, begitu kan, ngomong dulu ya. Kadang-kadang kalau saya lupa bilang, atau saya nggak bilang, saudara dikasih Tuhan, Ami istri bisa bilang gini, kok kamu nggak bilang dulu saya? Pacar juga bisa bilang gitu. Kita nyelonong aja jalan sendiri, nggak bilang-bilang, kita mau kemana, kok kamu pergi nggak bilang-bilang sih, seperti ini. Dengar baik-baik, seringkali kita lakukan sesuatu, kita nggak bilang-bilang dulu loh sama Tuhan. Halo? Saya bukan lagi ngajarin kita perlu bilang dulu sama Tuhan. Saya mau bilang adalah sadar nggak kita bahwa tindakan kita itu menyakitkan hati Tuhan. Itu mendukakan Tuhan. Yang saya mau bilang, kalau kita mau mengerti arti pengampunan, kita harus banyak minta ampun sama Tuhan di dalam our daily life. Ke gereja nih kayak begini ya. Puji Tuhan hari ini gak ada yang telat, haleluya. Saya lihat juga yang di rumah-rumah gak ada yang telat, haleluya. Sudah perubahan, luar biasa saudaraku. Tapi seringkali ya beri keluhan lagi Tuhan, haleluya. Gak ada yang telat di rumah-rumah juga saya lihat, semuanya ada, puji Tuhan, luar biasa. Tetapi seringkali saudara yang dikasih Tuhan ya, kita kalau datang ke gereja, apalagi Zoom seperti ini ya. Ke gerejanya jam 10.30 mulainya, jam 10.25 tuh masih di ranjang, masih males bangun, padahal saudaraku kalau kita mau pergi,
kita mau jalan-jalan, atau kita mau katakanlah sesuatu yang excited, yang menyenangkan kita lebih excited daripada datang ke gerejanya. Ayo, pernah ngalamin kayak gitu gak? Udahlah, gak usah jawab, pasti pernah. Saudaraku, Tuhan bilang gini, kok jalan-jalan lebih penting daripada aku ya? Kita nyakitin hati Tuhan loh. Pernah gak kita bilang, sorry Tuhan, ampuni Tuhan. Coba kamu kalau kalian punya pacar ya, kalian selalu nomor 2 kan, nomor 3 kan, gak pernah prioritas, gak pernah diinget, jalan sendiri nyolong gak bilang ya kan. Kalau ketemu orang lain kamu lebih excited, begitu ketemu dia malas-malesan. Dia ada loh, kok begitu ya? Loh, itu aja manusia we say sorry. I want to ask you, have you ever say, Tuhan ampuni saya, saudara kasih Tuhan. Nah saudara, saya mau sampaikan ini karena kita memang masuk di dalam grace and forgiveness. Dan Gembala Pembina beberapa kali Pastor Niko sampaikan kepada kita semua untuk banyak minta ampun sama Tuhan. Banyak minta ampun sama Tuhan. Karena kita nggak tahu nih, hal-hal dosa-dosa yang kita lakukan dengan sengaja. Loh, oh Pak Ferdi, kok ada dosa yang dilakukan sengaja? Ada dosa kita tahu, dosa kita terabas. Even kita terabas, saudara, mau ya minta ampun. Nah seringkali orang bilang gini, Pak Ferdi atau Om Ferdi, saya kalau udah lakukan dosa, saya minta ampun, saya lakukan dosa, saya minta ampun, saya lakukan dosa, saya minta ampun. Ntar kan jadinya cuma kayak rutinitas, kayak kebiasaan. Kita nggak mau diskusi itu dulu, kita akan diskusi itu belakangan. Karena kita cukup banyak waktu untuk berdiskusi tentang itu. Yang saya mau sampaikan, enggak nggak kita bahwa kita melakukan satu kesalahan dengan kita sengaja. Dan kita nggak minta ampun. Atau enggak kita bahwa kita sebanyak hal yang kita lakukan dengan kita nggak sengaja. Kita juga nggak minta ampun. Cuek. Jadi pengampunan itu kata yang besar, tapi even kepada Tuhan pun kita nggak minta ampun. Hari ini saya lagi bukan mau ngomongin tentang pengampunan antara kita semua. Belakangan saya akan ngomong. Tapi saya cuma pengen bangunin kita dulu nih. Sadar nggak kita salah? Om, kalau soal uang, soal duit jauh lebih penting. Jauh lebih kita prioritasin. Pekerjaan jauh lebih kita prioritasin. Kalau waktu buat Tuhan atau berkorban buat Tuhan, aduh dihitung-hitung. Ya, duit jauh lebih penting. Sering nggak kita begitu? Secara nggak sadar sering loh saudara. Saya nggak bilang, dengar baik-baik. Saya nggak bilang kita nggak boleh bekerja dengan baik, berbisnis dengan baik, punya berkarir dengan baik. Sangat boleh. Kalian baik, berbisnis dengan baik dan bertanggung jawab, bekerja dengan baik, bertanggung jawab, punya karir dengan baik dan bertanggung jawab. Sangat boleh. Dan Tuhan memberkati kita seperti itu. Tapi pada waktu kita uang, bisnis, pekerjaan, waktu, kalau yang buat dan lain-lain, buat temen, buat entertainment, buat jalan-jalan, buat kantor, wah kita anggap itu penting. Yang buat Tuhan selalu di nomor 2, di nomor 3 kan. Again, dengar baik-baik, saya nggak lagi mau ngajarin bahwa saudara harus prioritasnya. Enggak, saya lagi mau bikin saudara enggak. Do you realize itu sesuatu yang salah di hadapan Tuhan? Ngomongnya engkaulah segalanya. Ngomongnya tadi Yehuda kita sama-sama pujian, I'll surrender all, I'll give my heart completely to you. Did you sing that? I give my heart completely to you. Mbok ya kalau kita miss the mark, saya nggak ngomong dosa, tapi saya ngomong kita nggak sesuai dengan kita ngomong. Paling nggak kita ngeh dan bisa bilang Tuhan ampuni, saya belum kayak gitu, tapi saya mau. Jadi aware. Ngerti sampai sini? Ngerti ya saudaraku ya? Kita harus banyak minta ampun. Kenapa saudaraku? Yuk buka sama saya. Buka sama saya. Satu firman Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Ya, dengar baik-baik ya. Doa Bapa kami, seorang sudah sering dengar deh. Mau buka boleh, nggak mau buka boleh. Tuhan bilang gini ya. Dan di dalam Matius 6 ayat 12 ada. Kalau saudara mau catat, Matius 6 ayat 12 ya. Nanti kita buka ayat yang lebih saudara belum terlalu kenal aja. Tapi yang ini, di situ itu katakan, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Jadi pertama, tuh kita selalu juga kita mengampuni orang lain, tapi kita juga mau Tuhan senantiasa, kita juga senantiasa minta ampun sama Tuhan. Dengar baik-baik ya, saudara kasih saudara seperti ini. Seringkali kan saudara bilang begini, ya itu tadi saya bilang, Om kalau itu jadi cuman jadi pengampunan itu cuman jadi rutinitas ya, itu kita menjadi sesuatu yang nggak ada gunanya dong Om. Bukan masalah rutinitas atau tidak rutinitasnya, enggak. Saudara dan saya bahwa kita tuh salah sebenarnya sama Tuhan. Dalam hari-hari kita itu dulu ya. Orang seringkali argue bahwa jadi rutinitas lah, nggak tulus lah. Jadi kalau nggak dengan sungguh-sungguh, buat apa? Bukan itu ya dulu, itu nanti belakangan. Enggak kamu salah. Jadi kalau kita dengan pasangan hidup, dengan pacar ya, kita kan juga kadang-kadang belajar suatu learning
bahwa oh dia nggak suka ini. Waktu dia nggak suka kita lakukan, waktu kita nggak sadar, dia kan bilang kan, kamu tadi gini-gini, kata-kata kamu itu agak kasar loh. Kita kan nggak sadar, mungkin benar kita nggak sadar, sama Tuhan juga kita nggak sadar kita salah. Tapi waktu kita diingatin, kita enggak. Oh itu salah ya, itu nyakitin hati kamu ya sayangnya. Sorry ya. Iya, benar kita bisa sorry kan. Tetapi 2-3 kali kita sorry ya. Kadang-kadang orang bilang, lu sorry melulu gitu. Tapi paling nggak kita sadar bahwa kita salah. Yang bahaya, dengar baik-baik. Kita udah nggak sadar kita salah, or kita sadar kita salah, tapi karena alasan excuse kita, nggak tulus, rutinitas, akhirnya menjadi sesuatu yang benar-benar kita tidak minta ampun. Dan pada waktu kita tidak bisa minta ampun kepada Tuhan, jangan harap kita bisa gampang untuk memberikan pengampunan kepada orang lain. Itu akarnya. Dengar baik-baik. Doa Bapa kami, Tuhan bilang, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kami. Dengar ya. Doanya berjudul apa? Doa Bapa kami. Bukan doa hakim kami. Dengar, waktu kita bilang, Tuhan ampuni saya. Kita datang kepada Bapa itu sebagai Bapa, bukan sebagai hakim. Nah, orang seringkali gini, kalau datang ke Tuhan, kata pengampunan itu sebagai hakim. Dengar ya, kalau kita datang seperti itu, kita jadi minta ampun sama Tuhan, takut. Tapi kita minta ampun kepada Bapa di doa Bapa kami itu, Tuhan bilang, Bapa kami yang di surga. Jadi kita minta ampun sebagai Bapa, sama seperti JJ kepada saya. JJ datang kepada saya, whatever salahnya, ya, salah yang besar, ya dia akan say sorry, dia apologize. Salah yang kecil, salah ngomong, atau dia ngomong, dia beberapa kali dia bisa bilang, Pak, I'm sorry. Tadi waktu di meja makan, I speak a little bit terlalu high tone, terlalu ini. Dia sorry itu bukan saya sebagai hakim, jadi minta ampun ya Pak, minta ampun. No, acknowledge bahwa dia salah. Kita pernah nggak sama Tuhan begitu, acknowledge? Pernah nggak waktu kita, saya nggak ada waktu, even kita ngomong aja nggak ada waktu. Udah banyak saya harus ngerjain ini, saya harus ngerjain ini, harus ngerjain itu. Memang logis, kita punya excuses, ya itu logis. Nggak ada waktu kapan lagi nih saya mesti ngurusin kapan lagi saya mesti ngurusin buat latihan ini, ya kan. Loh ini yang kamu sedang kerjakan adalah yang Tuhan berikan untuk melayani loh. Yang Tuhan panggil untuk melayani loh. Ngerti maksudnya ya kan? Mungkin kita nggak sempurna, memang belum bisa lakukan, masih terseok-seok, masih salah. Tapi again, yang saya mau ajar, yang kita mau belajar di sini adalah aware, ngerti kata ngeh ya, bahwa kita, iya kayaknya saya salah Tuhan. Kok waktu saya buat saya semua ya? Kok waktu saya buat entertain saya, yang buat waktu buat saya tuh saya seneng banget, pokoknya excited. Begitu giliran Tuhan, nggak kita cuekin, kita ngeh. Oleh karena kita itu, kita harus banyak-banyak minta ampun sama Tuhan. Yuk kita mulai sekarang, mulai banyak-banyak. Kalau saudara pikirin, ya banyak loh hal-hal kecil yang sebenarnya kita harusnya minta ampun sama Tuhan. Setuju apa setuju? Betul kan? Amin. Kita harus minta ampun karena kita sadar bahwa kita salah, bahwa kita teman-teman yang ada di rumah. Saya mau tanya. Benar nggak bahwa kita banyak dalam hal-hal kita, dalam perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita, bahwa hari-hari kita itu kita sebenarnya banyak salah sama Tuhan. Benar nggak? Bahkan kita ya kelihatannya nih ya, kita duduk sama-sama seperti ini ya, kita duduk sama-sama seperti ini. Terus ya di sini nggak ada, saya lihat di rumah-rumah juga saya yakin nggak ada. Tapi sering kali ya di gereja, apalagi kalau lagi virtual ya, ya kelihatannya di depan kamera nih begini gitu ya. Tapi ada chat lainnya di sini ya. Saya lagi bukan bilang itu dosa besar loh. Tetapi kita kan sebenarnya sedang mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kita terdistract dengan yang lain dan kita menganggap itu lebih penting daripada mendengarkan firman Tuhan. Saya mau tanya begini. Kalau kamu lagi ngomong sama pacar kamu, udah deh gampang aja deh. Analoginya tuh gampang karena itu paling gampang kalian mengerti sebagai anak muda. Lagi ngomong sama pacar, ya. Kamu ngomong lagi cerita, iya nih tadi gue begini, gue sebenarnya pengen ini. Apalagi kamu misalnya lagi bilang, iya saya pengennya kamu begini. Si pacar kamu, iya. Rasa kamu gimana? Saya mau tanya. Rasa kamu gimana? Enggak, saya mau tanya itu aja dulu. Pasti kalian mungkin kalau kalian cowok yang baik banget, kalian bakal bilang kayak ya udahlah nggak apa-apa lah, mungkin cewek gue budak gitu kan ya. Ya jadi gitu kan ya, ya kan bisa jadi gitu. Atau paling enggak ya, atau bisa juga kita pikir kayak, ya udahlah mungkin sekali waktu kita bilang ya mungkin itu lebih penting. Tapi waktu si cowok bilang, kok kamu nge-chat sama siapa? Maksudnya kan kita lagi ngobrol gini. Paling enggak
si cewek itu kamu harapkan kan paling enggak bilang begini. Oh iya, sorry. Iya tadi ada ini tapi sorry gitu. Kamu seneng gak kalau cewek misalkan, kok kamu lagi ngomong sama kamu chat sama orang lain sih? Maksudnya kok kamu chat aja sih, emang sibuk apa gitu. Terus dia kayak gini. Bukan masa bodoh, dia bilang begini kayak gini. Ya ini kan waktu gua, ya kan ini lebih penting dari gini. Kamu rasanya apa? Putusin langsung. Yang ada di sini bilang putusin langsung gitu. Saya nggak tahu yang ada di rumah ya, kalau kita kamu lagi chat gitu kayak kok kamu ngechat sama Elek padahal lagi ngomong sama saya. Dia nggak even bilang sorry gitu. Dia cuma taruh aja kayak, "Iya, kenapa?" gitu. Betul nggak? Sering nggak gitu? Iya, kenapa? Karena kadang-kadang waktu like virtual kayak begini nih, kita kan sering bilang, ayo teman-teman yang di luar, ayo di situ yang sini jangan terdistract ya, ayo nyalain kamera ya kan. Kalian mah cuek aja, ibarat tuh lagi makan gitu ya. Makan berdua gitu ya, tapi kalian kayak, ya udah lo makan aja deh, lu gak usah lihat-lihat gue ya. Ini kan seperti itu. Saya bukan bilang saya lagi bukan ngajarin tentang nyalain kamera, nggak nyalain kamera, chatting. Bukan, saya lagi mau, nggak sih? Bahwa kita kita harusnya say sorry kepada Tuhan. Ya setuju, katakan amin. Betul gak sih? Betul gak? Saya mau bilang dulu, betul apa enggak? Betul ya? Ya. Nah ini kejadian yang terjadi dan setiap hari. Duit lebih penting dari Tuhan. Sesuatu ada yang lebih, padahal kita dalam pujian penyembahan kita memuji dan menyembah Tuhan, kita lakukan seperti itu. Ya. Nah contoh gini, saya mau kasih contoh kemarin waktu lagi saya siapin khotbah ini. Kelvin telepon saya, teman kita yang namanya Kelvin telepon saya. Dia lagi dalam perjalanan menuju ke sini. Kira-kira dia telepon kira-kira jam 10.30. Message-nya gini yang dia sampaikan kepada saya. Ini menarik karena waktu itu saya cuma bilang, oh ini yang caranya Tuhan juga mau tuh kita kayak begini. Kelvin telepon saya bilang gini, karena Kelvin akan nginep di rumah saya semalam. Dia telepon saya jam 10 malam, dia bilang gini, "Hai Om Ferdi, hai Om, saya cuma mau kasih Om heads up bahwa saya akan datangnya terlambat." Dia bilang gitu, betul ya Kevin ya? Akan datang agak malam Om, jadi mungkin sekitar jam 1, jam 2, saya akan kasih Om heads up. Dengerin, sesama manusia aja, dia punya isi perut. Apa tuh isi perut? Punya manner, ya. Iya, oke, whoever yang suruh, iya. Oke, Jessica Samiri bilang dia yang suruh, tapi oke. Tapi punya isi perut, punya manner untuk kasih Om heads up bahwa dia akan telat, datangnya agak malam dengan segala kemungkinannya. Takut saya udah tidur jadi nggak mengganggu atau apa, jadi dia bilangin dulu. That's good, I appreciate that very much. Tapi waktu saya terima telepon seperti itu, Tuhan ngomong, ajarin. A lot of my people don't give me any heads up. Nyelonong sendiri. Datang telat gereja juga nggak bilang Tuhan dulu bakal datang telat ya. Segala macam. Mau bisnis ini juga nggak kasih heads up dulu ke Tuhan. Pokoknya udah bisnis, pokoknya Tuhan doain Tuhan berkati gini-gini. Mau minta pekerja juga nggak tanya Tuhan dulu. Kita mau pacaran juga nggak bilang Tuhan dulu. Always give a heads up to Tuhan. Selalu. Tuhan, I will do this. Tell me. Supaya Om tahu saya akan datangnya terlambat jam 2 atau jam 3. Ya, mau dalam segala. Kasih tahu Tuhan, itu yang saya mau. Saya bukan mau ajarin tentang harus heads up-nya atau enggak. Tapi yang saya mau aja, pernah enggak kita ngomong dulu sama Tuhan. Kalau enggak, dan kita minta ampun, Tuhan I'm sorry. Sadar bahwa kita salah, enggak apa-apa salah. Orang Tuhan, bukan saya bilang enggak apa-apa salah, terus kita bersalah berulang-ulang. Tapi kita nah inilah yang saya maksud sebagai manusia. Kalau kalian ngomong kepada klise, Om, manusia kan Om susah buat memaafkan, tapi nggak lupa. Saya nggak anti itu, tapi kalimat seperti itu harusnya kalian bilang, Om saya kan juga bisa salah, ya salah, tapi engah kalau salah. Ngerti maksudnya? Jangan kita stop bahwa, tapi kan Om sebagai manusia kita bisa betul bisa, tapi engah kalau salah dan bisa minta ampun. Gembala pembina bilang banyak minta ampun, ampuni saya Tuhan, banyak. Yuk kita belajar ya mulai sekarang yuk. Karena kita memang belum lepas dari salah nih, betul? Ada yang udah terlepas dari salah yang nggak perlu minta ampun lagi sama Tuhan. Buka sama saya, yuk sekarang buka sama saya. Haleluya. Ya, buka sama saya. Ya. 1 Yohanes 1 ayat 8. 1 Yohanes 1 ayat 8. Halo, kita pembacaan Alkitab bulan ini apa aja ya? Dari Injil apa ya? Dari kitab apa ya? Halo, ada yang ingat? Ada ingat kita Alkitab bulan ini apa aja? 1 John, 2 John, 3 John sama? Apa? Sama? Halo. It's okay. Kalian gak tahu. Saya gini. Saya mau ini justru menjadi pelajaran yang baik. Yang di rumah tahu 1 John, 2 John, 3 John, terus apa lagi? Apalagi kita baca? Ada yang tahu? Bulan ini? John, John, ya, the book of John ya. Gospel according to John, yes. Ya, saudara ada yang tahu, gak ada yang tahu?
saya nggak kenapa-napa, tapi jangankan gini ya, paling nggak bilang sama Tuhan gini, Tuhan saya jangankan engah buku apa nggak buku apa, jangan-jangan bulan ini saya belum baca Alkitab sama sekali loh. Halo, minta ampun nggak sama Tuhan? Minta ampun nggak sama Tuhan? Minta ampun nggak sama Tuhan? Coba kita minta ampun, kita engah nggak bahwa kita melakukan sesuatu yang menjadikan Tuhan, dan kita engah nggak kita harus minta ampun. Itu yang menyebabkan kita susah buat ngerti arti pengampunan. Wong sama Tuhan aja kita nggak minta ampun, apalagi sama temen. Itulah sebabnya kita bilang susah Om ngampunin, namanya juga manusia. Om nggak buat apa ngampunin? Salah siapa Om? Salah dia. Jadi pengampunan buat kita susah sekali karena sama Tuhan aja kita nggak gampang-gampang minta ampun. Atau kita lupa, atau kita nggak mengerti. Setuju, katakan amin. Yuk kita minta ampun yuk sama Tuhan yuk. Saya nggak bilang saudara harus jadi rajin, artinya harus baca dengan terpaksa. Tapi waktu saudara event, udah sebulan waktunya, sudah diarahkan, dicuekin, baca firman suara Tuhan. Kalian jangankan baca firman Tuhan deh, dapat message dari pacar. Kalau kalian nggak baca, kalau lagi biasanya kalau orang lagi awal-awal lagi sama-sama suka, wah message pasti ditungguin bahkan. Kalau udah lama-lama itu seringkali kayak nggak dibaca gitu. Artinya cuekin. Itu orang bisa bilang kayak, kok kamu nggak baca sih saya punya message? Bisa kayak begitu, betul gak sih? Halo, bisa ya kayak begitu ya? Message Tuhan kalian jarang baca loh, atau nggak peduli baca. Bukan masalah baca nggak bacanya, nggak bahwa kalian bilang Tuhan ampuni saya. Ini loh yang saya mau. Ngerti maksudnya ya? Yang ngerti katakan amin. Yang di rumah yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Ya, saudara yang kasih Tuhan. Itu saudara yang kasih Tuhan. Yuk kita baca firman Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 ya. Dikatakan seperti ini. Jika kita berkata, bisa disampaikan? Oke. Ini yang di rumah-rumah juga bisa baca ya. Oke. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Dengar baik-baik. Om, saya bukan nggak ngaku nggak berdosa, Om. Saya berdosa. Tapi kalian nggak pernah bilang sama Tuhan, Tuhan, I miss the mark, I miss the target, Tuhan. Aku menjadikan hatimu. Kalian nggak pernah bilang, seolah kayak gue bener aja. Kenapa? Emang Tuhan nggak mesti tahu gue berdosa? Dia udah tahu dan dia udah ngampuni dosa kita. Betul, dengar baik-baik. Tuhan telah mengampuni dosa kita. Setuju? Katakan amin. Ya, Tuhan telah mengampuni by grace. Dia telah mengampuni dan menyelamatkan kita. Betul. Yang saya mau ajar kepada kita semua di khusus hari ini itu adalah tentang enggak. Kalau kita meskipun sudah diampuni, tapi banyak hal dalam kehidupan kita menyedihkan, mendukakan hati Tuhan. Itu loh yang saya mau kita belajar. Setuju ya? Setuju ya guys ya? Nah itulah yang saya mau kita sama-sama untuk mengerti hari ini gitu. Kenapa? Kalau enggak, kebenaran enggak ada di dalam kita. Nah ini yang kita harus mengerti, saudara kasih Tuhan ya. Teman-teman di worshiper atau kita semua ya di singer, musician, kita kan sering latihan, betul ya? Gimana waktu kalian latihan? Oh pasti kita mulai dengan doa ya. Kita mulai dengan doa, tapi seringkali doa kita itu tuh nggak tahu ya. Saya harap di sini nggak ada ya, tapi kalau ada, yuk kita minta ampun sama Tuhan. Seringkali waktu kita berdoa itu, kita berdoa cuma sekedar, Tuhan terima kasih kami telah berkumpul semua, kami mau melatihan Tuhan dalam nama Yesus, amin. Saudaraku, rehearsal sebagai singer, sebagai pelayan Tuhan, pengkhotbah, ya kita harus benar-benar Tuhan minta tuntunan Tuhan. Kita surrender, kita sadar bahwa Tuhan Engkau yang memberikan the song. Lagu ini dari Engkau buat Engkau Tuhan, kami cuman alat. Di situ di doa. Nah oke, saya nggak tahu kita harus berdoa gitu. Now that you know. Bukan doanya yang, bukan artinya saya lagi ngajak saudara berdoanya, doa itu harus keluar dari hati. Pasti saudara akan bilang, tapi kan doa itu keluar dari hati. Betul, saya setuju deh kalau benar-benar memang keluar dari hati. But do you doa keluar dari hati? Kalaupun belum, kalaupun enggak, yuk bilang Tuhan ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ya, itu dosa-dosa yang kita nggak sengaja loh. Ya, saudara kasih Tuhan, banyak hal dosa yang kita sengaja. Udah tahu salah, kita lakukan juga. Dan biasanya kayak gini nih, denger ya. Udah tahu salah, kita lakukan juga, akhirnya iblis mulai gini. Ya, lu udah salah, lakukan juga. Mau minta ampun, udah malu deh sama Tuhan. Benar nggak? Kita sering begitu. Akhirnya nggak minta ampun juga. Doa yang kita nggak sengaja, kita nggak minta ampun. Doa yang kita sengaja, kita nggak minta ampun. Padahal kita datang kepada Bapa. Katakan amin. Kita datang bukan kepada judge. Jadi, segala culture kita di masa lalu,
Kita cuma minta maaf karena disuruh. Kita diminta maaf karena nggak tulus. Kita diminta maaf karena cuma kepaksa. Itu kita mulai hapuskan. Waktu sama Tuhan datang. Yang penting kita kita salah. Saya mau menyampaikan ini. Dengar baik-baik. Catat ya. Saya nggak mau ada nobody. Saya harap they don't get this wrong. Kita melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Saya bukan menyampaikan ini supaya kita terintimidasi. Oh om, kalau gitu dalam kehidupan saya selalu dalam melakukan kesalahan. Jangan loh. Ya, jangan artinya jadi selalu hidup dalam kesalahan. Oh, jadi saya salah ini, saya salah. Bukan itu. Yehuda kepada bapaknya juga bukan selalu kayak takut diawasin, enggak kan? It's about relationship with God. You know what I'm saying? Halo, ngerti ya maksudnya ya? Bukan supaya terintimidasi nih, jangan. Harusnya Tuhan telah membebaskan kita, melepaskan kita. Betul ya? Melepaskan kita dari bondage, rasa ketakutan, intimidasi, tertuduh, iblis yang nuduh. Saya bukan mengajar kita untuk mendengarkan tuduhan iblis. Bukan, tapi buat engah. Engah itu apa ya bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesia yang benar ya? Apa sorry? Aware. Nah, thank you. Aware ya. Aware untuk kita tuh bukan untuk tertuduh. Saya nggak mau karena iblis yang nuduh kita. Kita tertuduh, iblis banyak nuduh kita. Saya bukan mau seperti itu. Tapi kita menyadari, ya kan? Bukankah pada waktu kita memang bersalah, kita seharusnya untuk dan cara minta ampun Tuhan, aku minta ampun. Ngerti gak ngerti kita minta ampun kepada Tuhan sebab kita mau semakin diperbaiki. Nah, kenapa? Oke, dengar baik-baik, saudara kasih Tuhan, ya. Dengar baik-baik, ya. Gembala pembina kemarin menyampaikan di dalam salah satu meeting yang kami ikuti dan waktu saya dengarkan ini saya pikir kita lagi ngomong tentang grace and forgiveness dan pada waktu gembala pembina menyampaikan tentang pengampunan itu atau forgiveness ini saya mendapatkan sesuatu yang saya pikir saya harus bagikan karena ini sangat luar biasa buat kita ya untuk kita dengarkan baik-baik. Ini di bagian yang ketiganya saya akan sampai kepada situ. Saya harap saudara masih tetap, saya tahu yang baru pulang kemarin masih ngantuk tapi still awake ya, keep awake karena ini penting buat kita semua. Oke, buka sama saya. It's sangat menarik. Haleluya. Haleluya ya. Haleluya ya. Yesaya 32 ayat 15 sampai 17. Oke, Yesaya 32 ayat 15 sampai 17. Dengar baik-baik ya seperti ini. Oke. Sampai dicurahkan kepada kita roh yang dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan dan kebun buah-buahan akan dianggap hutan. Dengar sampai sini dulu. Jadi kapan padang gurun akan jadi kebun buah-buahan? Sampai dicurahkan, sampai dicurahkan roh yang dari atas. Kalau roh yang dari atas dicurahkan, padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan dan kebun buah-buahan akan menjadi hutan, ya. Nah, kemudian ayat berikutnya dikatakan seperti ini. Di padang gurun, baca sama-sama. Yuk baca. 2, 3 yang di rumah juga baca sama-sama. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Dengar baik-baik. Di padang gurun adanya itu keadilan. Tapi kebun buah-buahan akan ada kebenaran. Waktu roh dari atas turun, padang gurun harus dirubahkan. Sekarang dengarkan relevansinya kepada kita. Tanpa roh yang dari atas, padang gurun tidak akan bisa berubah jadi kebun buah-buahan. Artinya apa di padang gurun? Nah ini artinya. Gembala pembina sampaikan dan saya mau bagikan ini kepada saudara. Di padang gurun itu berlaku keadilan. Artinya keadilan apa? Pantesan nggak minta maaf, pantesan susah memaafkan karena takarannya tuh keadilan. Gak adil dong, dia yang salah, kenapa gue minta maaf, kenapa gue mesti ngampuni dia. Karena yang berlaku cuman keadilan. Cuman pokoknya dia salah, gue gak salah. Ini susahnya. Tapi kalau kita terima roh yang dari atas, kita gak lagi pikir salah siapa. Karena padang gurun kita sudah dirubahkan jadi hutan, jadi kebun buah-buahan. Dan di kebun buah-buahan bukan lagi keadilan yang berlaku, tapi kebenaran. Katakan amin. Yang setuju katakan amin. Kebenaran yang berlaku. Kalau saya harus berdamai, ya saya harus berdamai. Tante Ami paling sering quotation itu. Kalau damai datang daripada kamu, gak peduli siapa yang salah, siapa yang benar. Kamu damai dulu deh. Itu. Karena kita udah keluar dari padang gurun. Dengar baik-baik. Orang yang masih selalu, salah siapa dong? Siapa yang harus minta maaf duluan dong?
orang itu masih ada tinggal di padang gurun. Saya ulangin buat semua yang di rumah dan buat yang semua ada di sini. Berlaku buat saya juga, buat kita semua. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang keluar dari padang gurun. Ciri orang yang masih di padang gurun gue susah minta maaf. Kenapa? Saya nggak salah. Itu salah dia dong, ya kan? Kenapa saya harus minta maaf? Ya, ini bukan salah saya. Kenapa saya harus gini? Gengsi dong. Saya kan manusia. Saya kan nggak bisa lupa. Kenapa? Karena yang dipikir cuman adil apa nggak adil? Siapa yang harus duluan? Dengar baik-baik. Kalau kita masih punya sifat, saya akan ulangi. Kalau kita masih punya sifat, pokoknya siapa yang harus duluan, siapa yang minta maaf duluan, siapa yang harus begini duluan. Artinya saudara dan saya masih tinggal di padang gurun. Dengar baik-baik. Saya ulangi. Saya bersyukur Gembala Bina memberikan pengertian ini kepada kita di bulan Grace and Forgiveness. Karena saya mau belajar, tapi itu baru bisa dapat pada waktu kita terima roh dari atas. Kapan? Pada waktu kita juga sama Tuhan gampang minta ampun. Pada waktu sama Tuhan juga benar-benar dikit-dikit minta ampun. Dilatih, dengar baik-baik. Pada waktu kita banyak dilatih, Tuhan minta ampun. Mungkin kita nggak ngerti Tuhan minta ampun. Kita banyak kasih heads up kepada Tuhan. Kita banyak waktu kita mendahulukan sesuatu yang lain, kita minta ampun. Tuhan, kenapa aku mendahulukan yang ini? Aku nggak mendahulukan. Kita banyak minta ampun. Kita banyak terima, kita banyak berhubungan dan relationship dengan Tuhan. Kita terima roh yang dari atas, itu yang memampukan kita. Kalau enggak, kita akan selalu hidup sekali. Abis dengar khotbah nih, ya gampang mengampuni. Coba besok lagi orang kantor salah, pacar salah, temen salah sedikit atau susah banget. Dan akhirnya mulai dihitung itu. Dulu ya, sering gak teman-teman begitu? Dia tuh udah begini dulu. Waktu itu dia begini. Gue padahal udah bantu dia begini. Waduh, kenapa? Di padang gurun yang berlaku keadilan. Hitungan. Istilah bahasa Jakartanya, hitungannya. Tapi firman Tuhan bilang kalau roh yang dari atas itu turun, yang akan berlaku itu adalah kebenaran. Katakan amin. Haleluya. Dengar baik-baik. Ngomong kata kebenaran, dengar ya baik-baik ya. Dengar baik-baik. Halo, dengar baik-baik. Ngomong kata kebenaran, ingat tadi kita lihat yang di sini dan yang tadi kita lihat pertama awal, jika ia tidak mengaku dosa, ia kebenaran tidak ada di dalam dia. Betul ya? Lihat, kata kebenaran itu di situ dikatakan, kalau orang itu mengaku dia tidak berdosa, dia menipu diri dia sendiri. Ya, jadi kalau kita bilang, gue gak salah. Saya bilang, lu gak salah, lu udah diampunin. Ya, kalau kita ngaku, kita gak salah. Ya, dia menipu diri dia sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam dia. Dan firman Tuhan bilang, di kebun buah-buahan berlaku kebenaran. Dengar baik-baik saudaraku. Ya, waktu kita banyak sama Tuhan, kita banyak belajar tentang kebenaran. Setuju, katakan amin. Waktu kita dengar firman Tuhan seperti ini, saudaraku, saya nggak tahu sifat apakah saudara yang di rumah, ya, apakah saudara yang ada di sini. Pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan seperti ini, apakah kita just for the sake karena ada house church kita kumpul di sini, atau kita benar-benar mau mendengarkan firman Tuhan? Saya nggak tahu, dan saya bukan lagi mau ngomong itu ya kepada Tuhan. Tapi kalau kita pun ada di sini, pun ada di rumah, pikiran kita melayang kemana-mana. Abis ini gue mau kemana ya? Ada nggak di gereja begitu? Saya dulu di gereja sering begitu, saudara. Saya ngaku, saudaraku. Di gereja ya, apalagi waktu di Jakarta, ya pikir nih, pulang makan bakmi kayaknya enak di sini nih ya. Mau ngajak si ini nih. Pernah nggak di gereja lagi firman Tuhan disampaikan, ya kan? Kamu bisa bayangin ya, kamu ngomong sama pacar. Lu lagi ngomong ke pacar lu ngebayangin yang lain. Cerita tentang apa, dia bayangin sesuatu yang lain deh. Mau ini, mau itu. Seneng gak sih? Gak seneng kan? Tapi waktu kali kok kamu gitu kan bilang, sorry banget. At least acknowledge, aware, ngeh. Setuju? Ya, kita lagi dengerin firman Tuhan seperti ini. Baik yang di rumah-rumah maupun yang di sini. Ada gak ya sama sambil ngobrol? Saya nggak mau judge kalian. Kenapa? Saya udah minta ampun sama Tuhan. Saya bukan dulunya ya, mungkin sampai hari-hari ini juga saya masih agak judgmental. Kadang-kadang ya, lihat sesuatu judging gitu. Ini gini. Saya minta ampun. Benar-benar saudara, saya minta ampun. Ya, karena saya mau bilang, yang harus nerima tentang grace and forgiveness ini, harus praktek grace dan forgiveness ini, yang khotbah. Pak Ferdi harus orang pertama yang berani minta ampun kepada kalian. Kalaupun saya salah, sengaja nggak sengaja, saya harus berani. Tapi saya mengajak kita semua untuk juga jangan ngebully Tuhan yang udah ngampunin kita. Seringkali gitu kan, ya karena kita udah Tuhan tuh sungguh maha pengampun, kita bully deh, bahasa bodohin Tuhan. Ya, yang tadi saya bilang, kita di rumah atau di sini ya, saya nggak tahu kita dengan sikap hati seperti apa. Apakah mikirin bakmi, ya kan? Dulu saya waktu di gereja saya bilang gitu, lagi di gereja pikir bakmi, kayak Tante Ami misalnya, dia kan ada masakan gitu ya. Bisa jadi. Saya bukan bilang Tante Ami seperti itu. Bisa jadi. Lagi di sini, lagi dengar firman. Tapi pikir, ntar itu cabenya kayak belum tahu. Ntar kan piringnya gini. Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Karena itu masih manusia. Oke, kita sama-sama setuju. Tapi waktu
Dia bilang, Tuhan ampuni saya. Setuju ya? Ngerti ya? Jadi saya bukan bilang saudara nggak boleh salah loh. Saya bukan bilang saudara artinya harus free jadi the condemnation. Enggak loh. Tapi gereja kita ngantuk bisa nggak? Bisa, emang bisa ngantuk. Tapi berani ngomong sama Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya ngantuk, ampuni saya Tuhan. Ya. Kemudian apa? Supaya apa? Kita baru bisa terjadi seperti itu pada waktu roh yang dari atas turun kepada kita, ya. Kalau roh yang dari atas itu turun, ya, barulah kita bisa menjadi keluar dari padang gurun. Dengar baik-baik, saudara yang kasih Tuhan. Siapa yang mau keluar dari padang gurun? Kan tadi saya udah bilang, kan tadi saya udah katakan, bukan kepahitan, nggak mau memaafkan itu bisa jadi bitterness. Ngapain sih kita ada di padang gurun? Ya, hidup sengsara, kering, panas, ya, nggak ada apa-apa, nggak berbuah, nggak fruitful, ya. Padahal, nah lihat ayat berikutnya, yuk sambungin, yuk dengar baik-baik ya. Ini jawaban kemarin saya ikut Cool Young Professional, it's very good ya. Jessica Samiri menyampaikan, dia bilang gini, kalau orang nggak mengampuni itu bisa ada bitterness, kepahitan, stressful, anxiety, physical distress, apalagi segala macam. Betul ya Jess ya? Nah, betul, karena sains ngomong seperti itu saudaraku. Tetapi kalau orang belajar mengampuni, itu mulai ada ketenangan, kelegaan. Betul ya, umur panjang, kamu cerita seperti itu. Ada satu, kenapa? Halo, sekarang saya pengen kita semua perhatikan, I'm almost done. Tapi supaya kalian semua perhatikan. Kenapa? Karena sains itu berjalan dengan firman Tuhan itu terkonfirm, dikatakan seperti ini. Di mana ada kebenaran, ya, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran, bukan keadilan, ya, ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Dengar baik-baik. Kalau kita tetap ada di padang gurun, gak adil. Si ini mesti yang minta ampun. Gua gak salah, dia gini. Terus hitung-hitung seperti itu. Kenapa? Terus hitung-hitung seperti itu. Ya, tetapi kita bilang, kalau roh dari atas turun, akan berlaku padang gurun jadi kebun buah-buahan. Dan di dalam kebun buah-buahan ada apa? Ketentraman. Ada damai sejahtera. Yang mengikuti kita apa dikatakan? Untuk selama-lamanya. Setuju katakan amin. Nah saya akan tutup dengan ini. Saya nggak ada gambar sih ya. Tapi saya mau kasih satu ilustrasi yang supaya saudara mengerti. Dunia mengajar pokoknya kita udah ngampunin. Seringkali kalian, tadi saya mulai dengan kata-kata klise, saya akan akhiri dengan kata-kata klise juga yang di dunia sering disampaikan atau diomongin gitu. Yang penting gue udah ngampunin, betul ya? Yang penting gue udah ngampunin, ya urusan orang itu, dengar baik-baik. Di rumah-rumah juga dengar, yang penting gue udah ngampunin. Dunia ngajar atau kita kalau tidak mengerti tentang kebenaran yang sebenarnya yang menimbulkan damai sejahtera, kita cuma sampai kepada yang penting gue udah benerin. Udah dong, gue pokoknya udah ampunin, ya udah gue lupakan. Yang penting gue sudah ngampunin. Padahal Tuhan mau waktu kita terima roh yang dari atas, kita bukan cuma sekedar mengampuni. Kita melangkah supaya kita dengan orang yang kita sebel dan kita kesel dan bikin marah sama kita dan membuatkan pada kita, itu terjadi kedamaian. Jadi bukan cuma sampai kepada pengampunan. Orang Kristen salahnya cuma sampai kepada pengampunan. Pokoknya gue udah ampunin, tapi gak usah lihat lagi, gue udah malas sama lu, gue udah lupakan, gue udah ampunin, tapi udah lah. No, yang Tuhan mau terjadi kedamaian. Dan ini baru bisa melangkah ke sini pada waktu kita terima roh yang dari atas. Kita terima Roh Kudus. Setuju katakan amin. Saudara, saya salah. Saudara juga, banyak kita semua melakukan kesalahan. Tapi harus dimulai dari saya dulu, saudaraku. Saya minta ampun, mungkin kata-kata saya salah. Kata-kata yang gak sengaja salah. Tone saya salah. Tujuan saya salah. Ingat kita waktu ngomong tentang authenticity, maksudnya baik, tujuannya baik, tapi caranya salah, dan lain sebagainya. Betul kan kita belajar kayak gitu. Grace dan forgiveness ini berbicara juga kita mau untuk humble, mau juga being authentic. Tapi kita gak usah bikin pusing. Kalau ini salah, ini dan lain sebagainya. Kita gak usah bikin pusing. Yang kita harus tahu adalah Tuhan, aku mau keluar dari padang gurun. Supaya aku mau menjadi pohon, menjadi kebun buah-buahan. Disitulah ada damai sejahtera. Ada ketentraman yang selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. So kita gak stop sampai mengampuni. Kita gak stop cuma sampai mengampuni. Kita mau waktu roh yang di atas turun. Kita bukan cuma mengampuni tapi terjadi perdamaian. Katakan amin. Yuk kita belajar yuk untuk pertama-tama. Saya hari ini again, nanti saya berharap waktu di dalam session berikutnya,
Minggu depan kita masih ngomong tentang grace and forgiveness. Bulan depan Pastor Nanda juga akan menyampaikan tentang related kepada hal ini. Kita akan belajar banyak tentang grace and forgiveness. Tapi yang hari ini saya mau ngajarin, bukannya kayak antara kita dulu nih. Itu kalian yang penting tahu, hintnya begitu dulu, sneak previewnya begitu. Tapi yang kita mau ngeh dulu sama Tuhan. Ya, ngeh dulu sama Tuhan. Ngeh dulu sama Tuhan. Yang di rumah-rumah, yuk kita ngeh dulu sama Tuhan. Bahwa banyak hal kita melakukan, kita menyediakan. Mulai hari ini kita bilang, seperti yang Gembala Pembina sampaikan, yuk kita banyak-banyak minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya, mungkin saya bersalah pada waktu saya praise and worship saya nggak sungguh-sungguh. Mungkin saya mempersiapkan kul saya nggak sungguh-sungguh. Mungkin saya waktu lagi melayani ini saya nggak sungguh. Even Tuhan pada waktu saya mau berpikir ini, saya merencana ini, saya nggak ikut sertakan Engkau. Tuhan ampuni saya, Tuhan saya mencuekkan Engkau, ampuni saya nggak sengaja Tuhan. Tapi aware bahwa kita salah. Setuju, katakan amin. Kita tutup dengan doa, saya undang semua pemusik untuk hadir maju ke sini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ora labaya syanda karalaba. Ora labaya sikaralabaya syanda karalaba. Yuk yang di rumah-rumah kita berdoa, yuk kita belajar untuk kita berdoa. Oh, kita mulai yang pertama ini, kita mulai belajar untuk sama-sama Tuhan. Tuhan, kita mulai juga berdoa. Seringkali saudaraku, ini hal yang harus kita perhatikan. Waktu kita berdoa, pikiran kita melayang kemana-mana. Gak salah, kenapa? Karena sebagai manusia atau banyak pikiran itu bisa terjadi. Tapi ya kita minta ampun sama Tuhan kalau kita banyak lakukan itu. Orang lain berdoa, kita cuma anggap, oh itu orang yang lain yang berdoa, saya pokoknya cuma diam aja. Dan no, yuk kita ajak sama-sama untuk kita minta ampun sama Tuhan. Bapa, kami bersyukur firman-Mu Tuhan tabur. Roh Kudus, kami bersyukur Engkau berbicara. Roh Kudus, ajar kami untuk hari ini. Kami belajar belajar aware. Dan belajar banyak minta ampun kepadamu. Belajar untuk mengetahui bahwa kami datang kepadamu bukan sebagai hakim. Tapi Engkau sebagai Bapa yang mengasihi kami. Tapi kami mau Tuhan, kami ajar untuk kami gak membuli Engkau sebagai Bapa. Karena Engkau begitu baik, jangan ajar kami justru karena kebaikan-Mu. Kami take it for granted, kami bully Engkau Tuhan. Kami gak peduli, tapi ajar kami untuk ampuni kami Tuhan. Sekarang semua tundukkan kepala dan semua tutup mata. Saya mau men-challenge saudara, yang di sini maupun yang di rumah. Kalau message yang dari Tuhan pagi hari ini paling enggak menegur dan mengingatkan kita, saya ajak saudara untuk berani angkat tangan. Bilang, ya Tuhan, saya bersalah. Saya bersalah, angkat tanganmu. Gak perlu ada yang lihat kiri kanan, tundukkan kepalamu, tutup matamu, gak perlu ada yang lihat kiri kanan. Saudara gak perlu lihat siapa di kamera yang angkatan, gak perlu. Tapi saya mau challenge saudara. Kalau firman hari ini mengengahkan kita untuk mengingatkan kita untuk ingat, mengingatkan kita untuk aware. Ya Tuhan, saya banyak salah, baik sengaja maupun gak sengaja. Dalam saya mempersiapkan ini, dalam saya berpikir, dalam saya menyanyi, banyak Tuhan. Ampuni saya. Dan saya banyak belajar. Dan kayak berdoa, Roh Kudus, Engkau yang telah Kau curahkan di dalam Pentakosta ketiga ini. Itu yang merubahkan kami. Mungkin awalnya kami minta maaf karena terpaksa, karena ketidakmengertian. Tapi kami percaya, kami being forgiven and we forgive others. Supaya ada kebenaran di dalam kami. Yang membawa kami kepada damai sejahtera. Sekarang turunkan tanganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, hamba berdoa buat jemaat yang ada di sini. Maupun yang di rumah-rumah. Hamba berdoa, Kau berkati pekerjaan, usaha, bisnis, sekolah, keluarga. Terutama hamba berdoa, setiap jemaat menjadi jemaat yang takut akan Tuhan, cinta Tuhan. Menjadi generasi Yeremia yang cinta Tuhan mati-matian, tidak kompromi akan dosa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, di rumah-rumah shalom sekali lagi. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, saya serahkan kepada worship leader. So, I just invite everyone now to give. To e-transfer to give@gbitoronto.com.
So while everyone's doing that, I'll just pray. God, we pray just as the word that you have given. We just also want to pray and begin even praying for mercy, especially in terms of this giving, this money that we offer to you. We pray that you'd have mercy on us because, you know, sometimes we make money our master. We make money the master of our life. Either one, we put our treasure on earth and we keep our heart where our treasure is. Or on the other hand, we think that we have to give to you out of obligation because we think that we have to give to you because otherwise you won't be happy, or we have to, or we pray that you have mercy on us. We pray that you'd continue to teach us how to think about our wealth, about the resources that we have. We pray that you teach us. We pray that you make us aware of what you want to show us. We thank you. In Jesus' name we pray. Amen. So in terms of announcements, I do not believe there are special announcements this week. Everything is just according to the intro video that we already played. And I guess now we're just waiting for the blessing. Oke, baik saudaraku, kita bangkit berdiri semuanya. Tapi sebelum kita terima doa berkat, kita doakan yang ulang tahun. Kemarin saudara kita Billy berulang tahun, yeay. Dan yang di rumah Jason berulang tahun, Jason, where's Jason? Yeay, bangkit berdiri Jason, haleluya. Yuk saudaraku, kita arahkan tangan kepada Billy dan kepada Jason untuk kita berdoa. Sebelum kita terima doa berkat, yuk kita bangkit berdiri. Bapak, hamba berdoa buat Billy dan Jason, Tuhan, yang berulang tahun. Satu hal yang kami minta, Tuhan, Engkau ada dalam kehidupan mereka dan mereka ada di dalam kehidupan dan rencana Tuhan saja. Dalam pekerjaan, kehidupan, keluarga, masa depan, Billy dan Jason hanya ada di dalam rencana Tuhan. Kami tolak segala kuasa distraction yang mencoba mengambil mereka, mendistract mereka dari rencanamu Tuhan, tapi kami perkatakan perjalanan hidup mereka ada di dalam rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Sama-sama katakan amin. Sekarang angkat kedua tanganmu, kita terima doa berkat. Oh ralabaya syanda karalaba. Yang di rumah-rumah angkat tanganmu, kita terima doa berkat. Oh ralabaya syanda karalaba. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dan kemenangan dari Allah Bapa di dalam kasih yang melimpah-limpah dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, yang manis, yang intim dari Allah Roh Kudus, beserta dengan setiap saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Percaya sama-sama dengan iman, katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. There's a song. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagi. One more time. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagi setiap hari ini. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur
Hallelujah, amen. Peace be with you, peace go with you, the Lord be with you. Amen. Happy Sunday, happy Sunday, happy Sunday. Okay, bye.